Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum ya walad? Bagaimana kabar semuanya? Iya, mudah-mudahan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti pelajaran kita ya untuk pelajaran bahasa Arab di pelajaran keempat ini dengan materi tentang anggota keluarga. Oke. Minggu yang lalu sudah kita bahas sama-sama ya untuk bab 4 di pertemuan awal. Kita sudah mempelajari mufradat dan mengerjakan latihan 1 serta latihan 2 gitu ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya untuk bacaan bahasa Arab. Silakan kalian boleh buka bukunya halaman 72. Iya. Di sana kalian akan menemukan pembahasan kita yaitu tentang ismul isyarah. Apa itu ismul isyarah? Yaitu kata tunjuk ya. Pada bab ini kita akan mempelajari kembali kata tunjuk yang mungkin pada pertemuan yang sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang ismul isyarah ya, yaitu tentang kata tunjuk. Nah, serta penggunaannya. Ya, ismul isyarah atau kata tunjuk ini dapat digunakan ya disesuaikan dengan kata benda tunggalnya atau ismul mufradat atau ismul mufradnya ya. Baik kata benda tunggal, benda mati atau benda hidup ya. Ini kita lihat ismul isyarah disesuaikan dengan ismul mufradnya, kata benda tunggalnya. Ya, di sini ada, perhatikan di bukunya atau di kolom yang sudah ada di buku kalian. Sini ada ada 2 3 4 ya. Ada 4 ismul isyarah. Yang pertama, kalian lihat ada hadza. Ya, hadza ini adalah ismul isyarah ya. Lihat ada hadza tilmidun. Hadza ismul isyarah diikuti dengan kata benda tunggal ya. Karena hadza ismul isyarah mudzakkar, maka kata benda tunggal yang mengikutinya harus mudzakkar juga, yaitu hadza tilmidun. Ini ism mufrad ya, kata benda tunggal yang berbentuk mudzakkar. Cirinya apa? Di akhir kata itu tidak ada tamar butonya, yaitu adanya huruf dal. Oke ya, ini ismul isyarah yang pertama itu hadza, artinya ini murid ya. Yang di bawahnya ini ada ismul isyarah yang kedua, yaitu ada hadhihi. Hadhihi adalah ismul isyarah juga, kata tunjuk juga ya. Tetapi hadhihi ini adalah ismul isyarah yang berbentuk muannas. Maka kata tunggal atau kata benda yang mengikutinya juga harus muannas. Hadhihi tilmidatun. Ini murid perempuan. Jika hadhihi ini ismul isyarah muannas, maka isim mufradnya atau kata benda tunggal harus muannas juga. Cirinya apa? Tuh, tilmidatun. Di belakangnya ada huruf tamar butohnya. Berikutnya isim isyarah yang kedua ya. Ada dzalika. Nah, artinya itu. Itu petani. Dzalika fallahun. Itu petani. Dzalika adalah isim isyarah juga atau ismul isyarah juga ya. Diikuti dengan kata benda tunggal yaitu fallahun. Fallahun adalah artinya petani, kata benda tunggal yang berbentuk mudzakkar. Karena dzalika ismul isyarah mudzakkar, maka kata benda tunggal juga harus mudzakkar. Falahun itu ismul mufrad yang berbentuk mudzakkar. Atau cirinya di huruf yang terakhir itu tidak ada tamar butonya ya. Berikutnya di kolom berikutnya yang bawahnya ada tilka fallahatun. Tilka adalah ismul isyarah juga ya, ismul isyarah juga, kata tunjuk juga. Tapi bedanya tilka ini adalah kata tunjuk yang berbentuk muannas untuk benda yang atau benda baik benda hidup benda mati yang tunggal berbentuk muannas. Cirinya apa? Muannas itu di belakang katanya huruf terakhir itu ada tamar butonya. Fallahatun. Jadi tilka fallahatun adalah artinya itu petani. Nah, hadza hadhihi dzalika tilka ini semuanya adalah ismul isyarah, kata tunjuk ya. Hadza mudzakkar, hadhi muannas, dzalika mudzakkar, tilka yaitu kata tunjuk yang berbentuk muannas ya. Oke, bedanya kalau hadza itu benda yang dekat artinya ini, hadhi benda untuk benda yang dekat, kata tunjuk untuk benda yang dekat ya. Yang dekat artinya ini, dzalika tilka kata tunjuk untuk benda yang jauh ya. Oke, lihat juga di sampingnya masih ada ya. Kita memperdalam kembali. Oke. Jadi setelah isim isyarah boleh diikuti dengan kata benda ya, baik benda mati atau benda hidup ya, baik orang ataupun selain manusia gitu ya. Oke.
Lihat berikutnya, hadza Hashimun. Nah, ini adalah Hashim. Ini Hashim. Karena hadza isim isyarah mudzakkar, maka kata benda tunggal yang mengikuti juga harus mudzakkar. Hashim juga itu adalah jenis kata benda tunggal yang berbentuk mudzakkar. Ini Hashim. Hadhihi faridatun. Ini farida. Hadhihi adalah isim isyarah yang berbentuk muannas, maka kata benda tunggalnya juga harus berbentuk muannas, yaitu faridah. Ini anak perempuan muannas ya. Ini dilihat dari kata isim mufrad yang dari benda hidup itu ya. Dzalika Fauzan. Dzalika artinya itu, Fauzan itu Fauzan, itu Fauzan. Dzalika isim isyarah artinya itu, Fauzan adalah isim mufrad ya, kata benda tunggal yang berbentuk mudzakkar. Tilka Fatimatun, itu Fatimah. Itu Fatimah. Tilka artinya itu, Fatimah itu Fatimah. Tilka ismi isyarah yaitu berbentuk muannas, maka Fatimah mengikuti yaitu ism mufrad yang berbentuk muannas juga. Jadi kalau hada diikuti dengan kata benda yang mudzakkar harus mudzakkar, hadi diikuti dengan kata benda tunggal bermudzakkar, dzalika karena ism isyarah mudzakkar diikuti kata benda tunggal berbentuk mudzakkar, tilka ismul isyarah berbentuk muannas diikuti dengan kata tunggal yang berbentuk muannas. Oke, anak sekalian, itulah penjelasan tentang ismul isyarah atau kata tunjuk. Ini biasanya untuk menyatakan atau menjelaskan hadza, hadihi, dzalika, tilka, menjelaskan seseorang ataupun benda. Oke. Selanjutnya di bawah ini kita akan menerapkan ismul isyarah kata tunjuk ketika kita akan membuat pertanyaan. Ismul isyarah atau kata tunjuk bisa digunakan untuk menyatakan atau menjelaskan benda, bisa juga untuk menanyakan sebuah benda ataupun seseorang. Bedanya apa? Kita lihat cara membuat pertanyaan ismul isyarah ya. Yang pertama polanya atau bentuknya ada ma dulu ya, kata ma ditambah dengan ismul isyarah, yaitu dengan hadza ataupun hadiyatil dzalika ataupun tilka. Itu kalau ma itu untuk menanyakan benda ya, ma itu untuk menanyakan kata benda. Nah, berikutnya atau ada juga polanya atau bentuknya ada man ditambah dengan ismul isyarah. Setelah man ada ismul isyarah. Setelah man ada ya hadza, hadihi, dzalika atau tilka. Bedanya apa? Kalau ma, kalau ketika ada kata tanya diawali dengan kata ma, maka ini menanyakan sebuah benda ya. Ketika kata tanya diikuti musyarah ya, man berarti ini menanyakan kata benda hidup ya, atau makhluk hidup, yaitu boleh manusia ya. Oke, lihat contohnya. Ini kita akan membuat pertanyaan menggunakan ismul isyarah. Contoh ya, lihat, perhatikan bukunya dengan baik. Contoh, ma hadza. Ma artinya boleh apa, boleh siapa ini ya. Kalau ma hadza, kalau benda yang mungkin di belakangnya maktabun, ma hadza hadza maktabun. Kalau untuk orang boleh artinya siapa ini gitu ya. Oke. Ma hadza, siapa ini? Hadza tabibun. Ini adalah seorang dokter ya. Ma hadza, menanyakan benda atau seorang ya. Dia diawali dengan ma, dilanjutkan dengan ismul isyarah hadza. Kalau pertanyaan ma hadza, jawabannya juga hadza kembali ya. Jangan pertanyaan ma hadza jawabannya hadi ya, disesuaikan. Kalau pertanyaan ma hadza, ketika jawab diawali dengan kata hadza dulu. Ma hadza, hadza tabibun. Iya, berikutnya ma hadihi ya. Apa ini atau siapa ini? Ya, ada ma di kata tanya untuk benda yang muannas. Ma hadihi, apa ini atau siapa ini? Jawabannya hadi dulu ya. Karena pertanyaan pakai ma hadi, jawabannya diawali dengan hadi dulu. Hadihi tabibatun. Oke, berikutnya. Ma dzalika, siapa itu atau apa itu? Ya kan? Dzalika muhandisun. Karena ini dzalika adalah ismul isyarah mudzakkar, maka diikuti dengan kata benda bentuk tunggal yang mudzakkar. Dzalika muhandisun. Berikutnya ma tilka, kata tanya menggunakan ismul isyarah tilka ya. Siapa itu atau apa itu? Jawabannya karena pertanyaan menggunakan ma tilka, jawabannya tilka dulu ya. Tilka muhandisatun, itu adalah arsitek perempuan. Oke ya. Ini ma hadza, ma hadihi, ma dzalika, ma tilka. Ini ismul isyarah atau
contoh bentuk kalimat tanya ya, yang menunjukkan seorang, tetapi maaf, ini untuk benda yang benda mati gitu ya. Ya, oke. Selanjutnya untuk menanyakan seseorang, berarti menanyakan benda gitu ya. Ini menanyakan seseorang, nama orang gitu ya, atau status orang ya kan. Lihat, perhatikan. Man hadza, siapa ini. Kalau udah man, artinya harus siapa ini, tidak boleh apa ini ya, siapa ini. Berarti itu benar-benar untuk mengarah ke seseorang, manusia gitu ya. Man hadza, siapa ini. Hadza akhi, ini adalah saudara saya atau saudaraku ya. Karena menggunakan hadza, maka jawabannya hadza dulu ya. Hadza ismu isyarah mudzakkar, maka diikuti dengan benda atau benda hidup yang tunggal, yaitu akhi. Hadza akhi, ini benda hidup ya, atau seorang. Man hadhihi kan, siapa ini kan. Hadhihi ukhti. Man hadhihi artinya siapa ini. Hadhihi ismul isyarah muannas, maka diikuti dengan jawabannya hadhihi juga. Hadhihi ukhti, ini adalah saudara perempuanku. Kalau tadi hadza akhi, saudara laki-laki gitu ya. Ini kalau ukhti, saudara perempuan. Oke, selanjutnya masih lihat halaman 73 ya, masih melanjutkan pembahasan untuk cara membuat pertanyaan ya, mengenai ismu isyarah. Oke, tadi kalau yang sebelum udah ada man hadza, man hadhihi, siapa ini. Sekarang man dzalika, siapa itu. Nah, siapa itu, dzalika adalah ismu isyarah berbentuk mudzakkar, maka jawaban juga harus ismu isyarah bentuk mudzakkar juga. Dzalika abi, siapa itu? Itu adalah bapakku, atau itu adalah ayahku. Man tilka, ya ini ismu isyarah kalimat tanya ya, yang menggunakan ismu isyarah. Man tilka, siapa itu. Karena tilka dari ismu isyarah muannas, maka jawaban juga harus ismu isyarah muannas juga. Tilka, man tilka, tilka ummi, siapa itu adalah ibuku, atau itu ibuku. Oke anak-anak sekalian, sudah kita sama-sama pelajari ya, ismu isyarah menyatakan dan menjelaskan benda menggunakan kata tunjuk ismu isyarah, dan sudah dipelajari juga cara membuat pertanyaan ya, menggunakan ismu isyarah, cara bertanya benda ataupun menanyakan seseorang menggunakan ismul isyarah, yaitu menggunakan hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Oke, sekarang kita akan coba mengerjakan latihan 3 gitu ya. Perhatikan di bukunya, nanti boleh kalian salin di buku paketnya ya, yang sudah kita pelajari sama-sama nih. At-tadrib, yaitu latihan. Ats-tsalisah, ketiga. Ajib anil as'ilati taliyati bil afradil usrati wa ismihim kama fil mithal. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di berikut ini dengan jawaban anggota keluarga beserta namanya sebagaimana contoh. Oke, lihat contohnya. Al-mithal, contoh. Soal, ada soal nih. Man hadza wa masmuhu, siapa ini dan siapa namanya. Man hadza berarti artinya siapa ini dan siapa namanya. Wa masmuhu, dan siapa namanya. Jawabannya di situ udah ada akhun, yaitu saudara, kakak atau adik. Hadza akhi, jawabannya ini adalah saudara saya. Ismuhu Hashim, namanya Hashim, yaitu namanya Hashim. Oke, berikutnya nomor 1. Tadi ada contoh ya, sekarang nomor 1. Ada soal, man hadza, siapa ini, wa masmu, dan siapa namanya. Abun, di sini jawabannya bapak gitu ya. Udah ada jawabannya nih, tinggal kalian dilengkapi dengan ismu isyarah dan harus menunjuk ke domir anak ya kan. Berarti itu menyatakan bahwa itu menunjukkan kepemilikan saya gitu ya. Oke, contoh. Man hadza, siapa ini, wa masmu, dan siapa namanya.
Jawabannya ini ada abun ya, udah dikasih tahu abun, berarti hadza diawali dengan ismul isyarah hadza, karena jawabannya man hadza diawali dengan hadza dulu. Hadza situ ada abun, seorang ayah, berarti menunjukkan ke ayah saya, berarti hadza abi, ini adalah bapak saya. Ismuhu, namanya Ahmad ya. Jadi karena bertanya siapa, ini siapa ya kan, nanya ke seorang, jawabannya juga ke kita gitu ya. Kalau nanya ke kamu siapa, saya adalah gitu ya. Berarti kalau yang ditanya kamu, jawabannya saya gitu ya. Oke, berikutnya nomor 2. Ada soal, man hadhihi wa masmuha, siapa ini dan siapa namanya. Di situ ada jawabannya, udah ada jawabannya, itu seorang ibu, jawabannya ibu. Berarti jawabannya yang lengkap hadhihi ummi ya kan. Ini adalah ibuku ya kan. Situ ada ibu, mengarah ke kita kan, mengarah ke saya, jawabannya kan saya kan. Kalau ditanya siapa kamu, saya gitu kan. Siapa dia dan siapa namanya, oh dia ibu saya gitu kan. Nah, contoh lihat nih jawabannya. Udah ada petunjuknya, itu jawabannya ibu, maka jawabannya hadhihi ummi. Kenapa hadhihi? Karena ismul isyarahnya itu hadhihi ya. Hadhihi ummi, ini ibu saya. Ismuha Fatimah, namanya Fatimah. Oke, nomor 3. Ada soal, man dzalika wa masmu, siapa itu dan siapa namanya. Nah, udah dikasih clue-nya ya, udah kasih jawabannya untuk keterangan seseorang ya. Itu ada jadun. Iya, jadun. Berarti jawabannya dzalika, jadi siapa itu dan siapa namanya? Oh, itu kakek saya. Dzalika, jadi itu kakek saya. Ismuhu Yusufu ya, namanya Yusuf. Oke, paham ya. Nomor 4. Soal man tilka wa masmuha. Ini ada pertanyaan ismul isyarah tilka ya. Man tilka nomor 4. Nah, perhatikan dulu. Siapa itu? Nah, ismul isyarahnya menggunakan ismul isyarah muannas nih. Siapa itu dan siapa namanya? Karena tilka berarti ismuha, yaitu ismul isyarah yang berbentuk muannas. Ukhtun, yaitu seorang perempuan. Berarti jawabannya tilka ukhti ya kan, bukan tilka ukhtun ya, tapi tilka ukhti, ada domir ananya ya, sukun belakangnya ya. Tilka ukhti ismuha Aisyatun, itu adalah saudara perempuan saya, namanya Aisyah. Berikutnya nomor 5, ada soal ma huwa wa masmuhu, siapa dia kan. Ini menggunakan ma gitu ya, menggunakan ma. Jawabnya, nih jawabannya ada ibnun, yaitu anak laki-laki. Huwa ibni ya kan. Oh, dia adalah anak saya, ismuhu Muhammad. Anak laki-laki saya namanya Muhammad ya. Man huwa, kan jawab pertanyaan man huwa, jawabannya huwa dulu ya, huwa ibni, dia adalah anak laki-laki saya namanya Ahmad. Berikutnya nomor 6, soalun ma hiya ismasmuha, siapa dia dan siapa namanya ya kan. Ditanya siapa dia, terus siapa namanya. Nah, ini nanya ke seorang ya, bertanya ke seorang. Jawaban sudah ada bintun ya, anak perempuan. Berarti jawaban lengkapnya hiya binti ya kan, bukan hiya bintun ya, tapi hiya binti. Pokoknya semua jawaban dikasih ya belakangnya, karena menunjukkan ke arah kepunyaan domir anak gitu ya, kepunyaan saya gitu ya. Hiya binti, dia adalah anak perempuan saya. Ismuha Khadijatu ya kan. Oke, nomor 7. Ada soal man hadza wa masmuhu, siapa ini ya kan. Dan siapa namanya? Amun ya kan. Ini aman hadza bertanya menggunakan ismul isyarah mudzakkar, yaitu ke arah jenis laki-laki ya, dan siapa namanya. Jawabannya, karena sudah ada amun, lengkapnya itu hadza dulu. Hadza ammi ya kan, ada ya sukunnya ya. Hadza ammi, itu adalah paman saya, ismuhu, namanya Ismail. Oke. Berikutnya nomor 8. Ada soal man tilka wa masmuha, siapa itu dan siapa namanya. Oh, kholatun ya kan. Kholatun adalah paman dari bibi dari ibu ya kan. Jawabannya tilka kholati, itu adalah bibi saya, ismuha Aminatun. Kholatun, dari jawabannya adalah kholatun, tinggal dikasih tilka ya, dan dikasih ya belakangnya tilka kholati ya kan. Itu adalah bibi saya dari ibu ya. Nomor 10, ada soal ma huwa wasmu, siapa dia
bertanya kepada seseorang ya, menggunakan dhamir huwa kan. Itu berarti mudzakkar ya. Jawabannya hafidun. Hafid apa hafid? Cucu ya kan. Oh, huwa hafidi. Dialah cucu saya kan. Karena hafidun mu'adzakar, maka juga harus mudzakkar huwa dulu ya. Huwa hafidi. Dia adalah cucu saya. Ismuhu, namanya Zakaria. Oke. Berikutnya soalun adalah soal. Mahia, siapa dia dan siapa namanya masmuha, siapa namanya? Jawabannya jaddatun. Oh, ternyata itu kakek, nenek ya. Karena itu nanyakan ke seorang, jawabannya berarti hiya jaddati, dia adalah kakek nenek saya. Hiya jaddati ismuha Ruqayyatun, namanya Ruqayyah. Oke anak sekalian, ini udah kita jawab bersama-sama ya. Cara membuat pertanyaan menggunakan ismu isyarah, tilka, dzalika, hadza, hadhihi, bahkan ada huwa, ada hiya ya. Oke, menanyakan seseorang seperti yang tadi kita pelajari ya. Bertanya menggunakan ismu isyarah, baik hadhihi, hadza, dzalika, tilka, bahkan ditambah dengan huwa dan hiya. Huwa untuk benda yang mudzakkar, hiya untuk benda yang muannas. Oke. Berikutnya kita masuk ke latihan 4. At-tadrib ya, latihan ar-rabi keempat. Akmilil jumalati taliyati. Akmilil jumalati taliyati ya. Sempurnakan kalimat di bawah ini. Bi afrodil usrati ya. Bi afrodil usrati munasiyah. Dengan anggota keluarga yang sesuai. Oke. Perhatikan, saya akan menjelaskan kembali. Ini ada pertanyaan ya, maaf, ada pernyataan ya, penjelasan menggunakan ismi isyarah dilanjutkan dengan kata benda tunggal yang mengikutinya. Contoh, dzalika abi ya kan. Itu adalah bapak saya. Kalau itu bapak saya berarti saya siapa? Oh, saya anaknya. Jawabannya wana ibnuhu, dan saya adalah anaknya. Hadhihi ammati. Ini adalah bibi saya kan, bibi saya ya kan, berarti jawabannya wana, saudaranya ya kan, ukhtiha atau ibnatun syaqiqatiha juga boleh ya, ibnatun syaqiqatiha ya, keponakannya juga boleh, saudara juga boleh. Nomor 3, huwa jadi, dia adalah kakek saya. Kalau dia kakek saya berarti saya siapa? Kita siapanya? Saya siapanya? Oh, saya cucunya. Berarti jawabannya huwa jadi wana hafiduhu. Dia kakek saya dan saya adalah cucunya. Tilka ummi, itu adalah ibu saya. Kalau itu ibu saya berarti saya siapa? Oh, jawabannya wana bintuha. Saya anak perempuannya. Oke, hadza kholati, ini adalah paman, bibi dari ibu saya. Wana siapa dong kalau gitu saya? Oh, ibnatun syaqiqatiha. Saya adalah keponakannya. Nomor 6, hiya akhi. Ini adalah saudara saya. Terus saya siapa? Oh, saya saudaranya. Wana akhuhu gitu ya. Tilka hafidati. Itu adalah cucu saya. Terus saya siapanya dong? Oh, berarti wa ana jaddatuha ya. Saya adalah neneknya. Nomor 8 terakhir, dzalika ibni, itu adalah anak laki-laki saya. Terus saya siapa dong? Oh, wa ana abuhu. Oke ya. Anak sekalian, itu dapat guru jawab, udah kita kerjakan jawab bersama-sama ya untuk latihan keempat. Nanti kalian boleh ditulis di buku paketnya ya, dikerjakan ya untuk latihan dan untuk kalian bisa memperdalam materi pada hari ini ya kan, dan untuk sebagai bahan persiapan ketika ada ulangan harian ataupun latihan-latihan berikutnya. Oke, yang terakhir di halaman 75 ya, kita masuk ke pembahasan terakhir ya, yaitu latihan 5. At-tadrib al-khamisah, dha alamatid darbi ya kan. Ala harfin alif ba au jim amamal ajibatil as-sahihah. Berilah tanda silang pada huruf alif, ba, jim atau dal di depan jawaban yang benar. Oke. Nomor 1. Yutiu azizun. Aziz taat kepada titik siapa? Ibnahu, waladahu, ummahu atau ibnatu.
Aziz taat kepada siapa Aziz? Oh, pilih yang mana? Taat kepada anaknya, waladu atau ummuhu? Oh ya, jawabannya nanti kalian jawabannya ummuhu ya. Ummuhu ya. Jawab ummuhu, nanti boleh disilang ummuhu. Oke. Aziz taat kepada, kan jawabannya ada ibnahu ya kan, pada anaknya nggak mungkin taat pada anaknya. Waladahu juga enggak. Jadi yang berarti yang dipilih itu taat kepada ibunya ummuhu ya. Oke. Oke, nanti kalian silang jawab jawabannya ya, nomor 1 ya. Nomor 2. Hadza titik-titik wa hadhihi ummi huma walidati. Ini adalah titik, ini adalah, dan ini ibu saya. Mereka berdua adalah orang tua saya. Berarti pilihan jawabannya apa? Oh iya, abi. Hadza abi, ini adalah bapak saya. Wa hadhihi ummi, dan ini adalah ibu saya. Huma, mereka berdua adalah orang tua saya. Udah ya, jawabannya ba. Nomor 3. Hadhihi hasanatun hiya titik-titik wa ana akhuha. Ini adalah hasanah. Dia adalah titik-titik dan saya adalah akhuha. Berarti apa? Ukhti. Ini adalah hasanah, dia saudara perempuan saya. Boleh kakak saya, boleh adik perempuan saya, ya boleh. Wa ana akhuha, dan saya adalah saudaranya. Oke, jawabannya Mbak. Nomor 4. Unzur dzalika rajul. Lihat anak itu, orang itu. Huwa zaujun kholati. Dia adalah suami dari bibi saya. Berarti kalau itu dia siapa? Oh, dia adalah paman saya dari ibu, berarti kholi. Jawabannya alif. Nomor 5. Li abi akhun. Bapak saya punya saudara. Ismu Sayyid Mukhtar. Berarti siapa dia? Bapak saya punya saudara, berarti dia siapa? Oh, dia adalah Ami. Dia adalah paman saya. Oke ya. Oke, sudah kita jawab semuanya ya. Nomor 1 adalah jim. Nomor 2 jawabannya ba atau B. Nomor 3 jawabannya B. Nomor 4 jawabannya alif. Nomor 5 jawabannya ba atau B gitu ya. Oke. Rekan-rekan sekalian, untuk materi hari ini kita cukupkan ya sampai dengan halaman 75. Sudah kita bahas tentang ismul isyarah, cara menyatakan benda hidup, benda mati, atau menjelaskan menggunakan ismul isyarah, kata tunjuk, dan sudah membuat kalimat tanya menggunakan kata ismul isyarah ya, baik diawali dengan ma ataupun diawali dengan man. Dan sudah kita kerjakan juga latihan 3, 4, dan 5. Oke, silakan kalian nanti pindahkan ke buku paketnya. Nanti di akhir materi kita akan kumpulkan ya tugas ini supaya bisa menambah nilai kalian untuk PTS ataupun di PAT-nya ya, penilaian akhir tahun. Kerjakan dengan baik ya, jangan sampai diabaikan ya, dan itu kebaikan kita semua. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah untuk materi kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.